Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita boleh jumpa semula dalam sarahan kali ke berapa? 7 ke atau ke-7 ya dalam bahasa Melayu. Dan pada hari ini kita nak dengar pembentangan daripada 5 orang pelajar yang uh, nak bentang bersabit tajuk yang dah dipilih. Iaitu pertamanya nanti nak bentang dalam masa 5 sehingga 10 minit sahaja, iaitu Rahadian and Kuswana. Lepas tu dilanjut oleh Aulia R. Sabri. Lepas tu Diah P. Stianingrum. Lepas tu M. Rio Novandana. Dan akhir sekali Nika K. Luri. Okey, tak membuang masa, saya bagi laluan kepada Rahadian and Kuswana untuk bentang dalam masa 5 hingga 10 minit sahaja. Sila mulakan dari sekarang. Baik, izin share screen, Pak. Apakah sudah terlihat? Oke, terus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kepada Pak Anies Wireta dan Pak Faujan Esa serta teman-teman yang saya hormati. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai tradisi berpikir orientalisme dalam perkembangan kolonialisme di Indonesia pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Nah, untuk pembahasannya sendiri yang akan saya bahas, pertama metode penelitian, yang selanjutnya adalah konsep orientalisme, yang ketiga konsep atau orientalisme di Indonesia, yang keempat kesimpulan, dan kelima daftar pustaka. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, di mana studi kepustakaan ini merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan kajian yang komprehensif terhadap literatur yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji. Untuk masalah yang saya kaji ini sebenarnya perkembangan orientalisme dalam perkembangan kolonialisme gitu, bukan pengaruh para itu. Nah, orientalisme adalah konstruksi dunia timur berdasarkan pengalaman budaya di barat, menurut Edward Said. Sebenarnya ini bukan kutipan langsung yang diucapkan oleh Edward Said, tapi merupakan hasil interpretasi dan kesimpulan saya setelah membaca bukunya. Dan sedikit meluruskan dulu bahwa dalam presentasi ini, definisi ini saya rasa kurang tepat untuk dijadikan landasan karena dalam orientalisme di Indonesia itu bukan merupakan konstruksi lebih tepatnya, tetapi hanya sebagai kayak bidang kajian studi aja gitu untuk mendapatkan informasi. Kalau untuk konstruksi sendiri sebenarnya lebih tepat digunakan di Timur Tengah, di mana Timur Tengah seringkali dikonstruksi sebagai suatu kumpulan masyarakat yang seksual, eksotis, mistis, dan jauh dari kata rasional. Untuk frameworknya sendiri sebenarnya ini saya ngambil pendapat dari J.J. Konigsman yang ide activity dan artefak ini merupakan wujud kebudayaan. Namun saya sendiri melihat ketiga konsep ini bukan sebagai sesuatu yang terpisah satu sama lain, tapi saya menggabungkan semuanya, di mana pertama idea atau bagaimana manusia memandang eksistensi dirinya, orang lain, lingkungan sekitar, serta relasi yang terjadi di dalamnya, bisa menjadi landasan bagi aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu. Dari aktivitas tersebut lahir artefak, atau artefak sendiri kan sering kita kenal sebagai bentuk kebudayaan fisik, itu hasil kebudayaan fisik. Nah, mungkin kalau dimasukkan ke dalam kajian yang saya lakukan, ide-nya itu bisa dicontohkan sebagai berikut. Misal, ide-nya itu ada yang bernama dunia barat dan dunia timur, lalu ada activity. Nah, activity-nya ini berdasarkan konsep ide tersebut menghasilkan aktivitas yang cenderung eksploitatif gitu terhadap dunia timur, karena
ada geografi imajiner antara dunia barat dan timur itu, di mana barat digambarkan sebagai sosok yang superior, sedangkan timur itu sebagai sosok yang inferior. Dan juga artefak. Nah, artefaknya ini bisa berupa dominasi politik dan juga kultural. Nah, dalam wacana orientalisme sendiri sebenarnya ada 4 relasi kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan politis. Yang kedua, intelektual. Yang ketiga, kekuasaan kultural. Dan 4, kekuasaan moral. Namun, dalam kajian di Indonesia ini sebenarnya lebih fokusnya ke kekuasaan politis yang melahirkan kolonialisme dan juga imperialisme, karena membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan kekuasaan serta keuntungan ekonomi. Nah, mungkin beberapa dari saudara-saudara sekalian mengenal orang ini ya, yang bernama Christian Snoek Vergroene. Lahir di Oosterhout, Belanda pada 8 Februari 1857. Dan menariknya, pada 24 November 1880 atau pada usia 23 tahun, berhasil menyelesaikan studi doktoral dengan yudisium cum laude dengan disertasi yang berjudul Het Mekkanse Fest, atau Festival Orang-orang Mekah, festival di Mekah. Nah, karena prestasi akademiknya ini, kegemilangannya, dia berhasil menduduki peran penting dalam pemerintahan Hindia Belanda. Salah satunya adalah menjadi penasehat utusan pribumi bagi pemerintah kolonial Belanda. Nah, hubungan antara Snoek Vergroene dan dunia timur yang dalam hal ini dipersempit menjadi Islam sebagai manifestasi dari dunia timur. Dimulai dari Jeddah, Mekah, dan juga Penang Aceh, dan ini merupakan timeline dari perjalanannya dalam mempelajari Islam gitu. Pada awalnya di Jeddah sendiri, Snoek Vergroene ini datang ke konsulat Belanda di Jeddah ini atas usulan dari John Cruyff atau konsul Belanda di Arab gitu, karena melihat berbagai macam karya-karya tulisnya gitu yang membahas tentang Islam dan dunia timur, menjadikan Snoek Vergroene ini sebagai kandidat utama untuk menjadi seorang spionase bagi Belanda di Arab untuk mengetahui seperti kebiasaan atau cara hidup dan lain-lain orang-orang Islam di sana. Nah, untuk di Mekah, sebentar. Sebelum masuk ke Mekah ini, Snoek Vergroene ini di Jeddah masuk agama Islam gitu. Nah, hal ini menjadi kontroversi sebenarnya. Ada yang menyatakan bahwa Vergroene ini masuk Islam karena emang murni menemukan kebenaran dalam Islam, ataupun kalau merujuk kepada pendapat dari Van Koningsveld yang meragukan dari tindak tanduk Snoek Vergroene ini, menyatakan bahwa apa sih tujuan Snoek Vergroene masuk Mekah, motivasi masuk Islam. Nah, itu menjadi kritik yang dilakukan oleh Van Koningsveld terhadap tindak tanduk Vergroene dan dalam hubungannya dalam Islam gitu maksudnya. Di Mekah sendiri, setelah berhasil masuk Mekah karena pertama sudah masuk Islam, Vergroene ini memiliki relasi yang kuat dengan seseorang yang bernama Raden Abu Bakar Jayadiningrat atau anak bupati dari Pandeglang yang sudah lama tinggal di Mekah, kurang lebih sekitar 5 tahun, dan juga merupakan bagian dari komunitas Jawi. Nah, komunitas Jawi ini kalau di Mekah itu sebutan bagi orang Hindia Belanda yang tinggal di Mekah lama itu dan juga belajar di sana gitu. Nah, dari hubungannya ini, Snoek Vergroene berhasil mendapatkan banyak informasi tentang adat kebiasaan orang-orang sana. Bahkan ketika Vergroene kembali ke negerinya di Belanda, masih mendapatkan suplai informasi dari Abu Bakar ini, seperti kitab tarekat, Naqsyabandiyah, dan juga mendapat informasi mengenai organisasi pendidikan di Arab sana. Nah, lalu
Setelah kembali ke Belanda itu, pada 1 April 1889, Snouck ini ingin melakukan penelitian untuk ke Aceh. Pada tanggal segitu dia berada di Brindisi, Italia, naik ikut kapal Inggris ke Penang, Malaysia. Karena kan Malaysia juga merupakan bagian jajahan dari Inggris, jadi pastinya ada kapal yang berlayar ke sana, gitu, rutenya ke sana. Nah, setelah di Penang itu dia menuju ke Aceh itu untuk melakukan kajian mengenai masyarakat di sana. Namun dari pemerintah Hindia Belandanya sendiri sebenarnya keberatan karena sebenarnya perjalanan yang dilakukannya ini atas inisiatif sendiri gitu, sehingga pada akhirnya dia harus kembali ke Batavia dan pada akhirnya dia melakukan penelitian tentang Islamnya di Jawa. Oke, Rahadian, masa dah habis pun. Sila di close share screen-nya. Kita nak bagi laluan kepada pelajar yang lain. Baik, Pak. Oke, terima kasih dan berikutnya Sila Aulia R. Sabri serupa dengan Rahadian pun masa awak untuk bentang dalam 5 hingga 10 menit. Sila mulakan dari sekarang. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh jeda kekuasaan Prancis dan Inggris di Hindia Belanda terhadap kolonialisme di tanah Jawa. Kajian yang saya akan bahas adalah yang pertama adalah metode, yang kedua kekuasaan Prancis di Belanda, lalu pengaruh jeda kekuasaan Prancis di Hindia Belanda terhadap kolonialisme di tanah Jawa, yang keempat invasi Jawa oleh Inggris, yang kelima pengaruh jeda kekuasaan Prancis di Hindia Belanda terhadap kolonialisme di tanah Jawa, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Metode yang saya gunakan di sini adalah penelitian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap literatur yang saya gunakan. Lalu literatur itu berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Nah, baik, sebelum memasuki pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan kondisi antara Inggris, Belanda, dan Prancis pada masa itu. Jadi Belanda pada masa itu adalah berbentuk Republik 7 Provinsi yang bersikap netral pada saat peperangan koalisi pertama melawan kaum revolusioner Prancis dalam Perang Napoleon. Jadi Perang Napoleon ini pada koalisi pertama tahun 1792 sampai 1797 itu adalah pertarungan antara Prancis dan negara-negara lain, yang dimana negara yang jadi musuh itu adalah salah satunya adalah Inggris. Nah, Republik 7 Provinsi Belanda ini merupakan pemberi modal yang penting bagi Inggris, sedangkan Inggris merupakan musuh utama dari Revolusi Prancis, sehingga melibatkan Belanda terlibat dalam konflik. Nah, berikutnya awal penanaman kekuasaan Prancis di Belanda. Jadi pernah terjadi kampanye militer Flandria pada tahun 1792 hingga 1795 selama Perang Revolusi Prancis yang menjadi salah satu bagian dari Perang Napoleon. Nah, pada saat itu terdapat sebuah revolusi di Belanda sendiri terhadap pemerintahan William V yang dianggapnya korupsi. Nah, lalu ketika Prancis menginvasi Belanda pada Januari 1795, para patriot yang mendukung adanya revolusi di Belanda agar Belanda itu merubah sistem negaranya menjadi sebuah republik, maka patriot itu menyambut revolusinya itu dibantu oleh Prancis sendiri, hingga akhirnya Prancis berhasil menjatuhkan William V dan Republik Batavia itu berhasil dideklarasikan, meski harus sebagai timbal baliknya mereka mengakomodasi 30.000 pasukan untuk Prancis. Nah, pada 1806 mulanya Republik Batavia itu memiliki pimpinan dari Batavia itu sendiri. Namun akhirnya karena pimpinan Prancis saat itu, Napoleon Bonaparte, merasa Republik Batavia ini terlalu independen, akhirnya pimpinan Republik Batavia itu dijadikan
sebagai kerajaan Hollandia. Lalu Bonaparte mengangkat adiknya Louis I sebagai raja. Nah, karena Belanda itu kan pada saat itu sudah melakukan kolonialisme di tanah Jawa. Nah, jadi ketika kerajaan Hollandia ini dipimpin oleh Raja Louis I pada 1808, Raja Louis I mengirim Herman Willem Daendels untuk menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda di Jawa. Nah, di tanah Jawa ini Daendels melakukan beberapa kebijakan yang salah satu tujuannya itu adalah untuk menjadi dasar untuk melawan Inggris di Samudra Hindia itu sendiri. Jadi terdapat persaingan antara Hindia Belanda dan Inggris. Di antaranya Daendels itu memperkuat pertahanan dan meningkatkan kekuatan pasukan. Jadi Daendels itu tidak membawa pasukan dari Belanda itu sendiri, tetapi membentuk Legiun Mangkunegara, pasukan yang milik dengan orang-orang dari Jawa itu sendiri. Lalu seperti yang diketahui, Daendels membangun jalan raya pos yang jalannya itu dibangun dari Pantai Anyar hingga Panarukan. Juga ada kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan dalam bupati-bupatinya gitu. Nah, selanjutnya ada invasi Jawa oleh Inggris. Jadi pada saat revolusi Belanda, yaitu tadi sebelum pembentukan Republik Batavia, ketika William V dari Belanda itu lolos dari pasukan Prancis pada saat revolusi, lalu melarikan diri ke Inggris pada 1395, dia mengeluarkan surat-surat Kew yang memerintah para pejabat jajahan Belanda untuk menyerahkan wilayah mereka ke Inggris agar tidak jatuh ke tangan Prancis. Nah, jadi mulai tahun 1950 pula pihak Inggris meningkatkan perlawanannya terhadap Batavia. Nah, salah satunya itu pada 4 Agustus 1819 di bawah pimpinan Gubernur Minto, 60 kapal Inggris pun muncul di Batavia hingga pada 26 Agustus kota tersebut jatuh ke tangan Inggris hingga akhirnya Jan Willem Jansen yang pada saat itu adalah penerus kekuasaan Daendels menyerah pada 18 September. Nah, lalu pengaruh jeda kekuasaan Inggris di Hindia Belanda ini di tanah Jawa ini terjadi pada 1811 hingga 1816. Gubernur Minto menyerahkan kekuasaannya kepada Thomas Stamford Raffles yang menjadi gubernur di Letnan di Jawa selama 5 tahun tersebut. Nah, selama masa pemerintahannya, Raffles ini berusaha memberlakukan land rent atau sistem pajak bumi. Yang mulanya adalah sistem pajak bumi itu diberlakukan secara per desa. Lalu karena adanya kendala, Raffles pun melakukan sistem pembayaran pajaknya itu individu, namun karena ada kekurangan dari pegawai dari pihak Inggris sendiri, sistem pajak ini pun dianggap gagal. Terlebih ada sebuah kebijakan bahwa pajaknya itu diberi dalam bentuk uang, sementara dari kebijakan Daendels sebelumnya masyarakat Jawa itu sudah terbiasa membayar dari hasil pertanian mereka, lalu dibayar kembali menjadi hasil pertanian mereka juga gitu. Nah, selain sistem pajak bumi, Raffles juga menegosiasikan perdamaian dan melakukan beberapa ekspedisi militer melawan pemerintahan Jawa setempat. Negosiasinya itu salah satunya adalah dengan Cirebon dan Banten yang berhasil dilakukan. Lalu perlawanan yang paling kenal adalah penyerangan pada tanggal 21 Juni 1812 di Yogyakarta, yang pada saat itu Inggris itu dibantu oleh Legiun Mangkunegara dan pasukannya yang dari India. Nah, Inggris itu berhasil menyingkirkan Pakubuana IV dari penyerangan ini. Nah, lalu Inggris dan Belanda itu melakukan Anglo-Dutch Treaty of 1814, yang mana dari perjanjian yang dilakukan itu, salah satu ayatnya yaitu dalam ayat 16 menyebutkan bahwa Jawa itu akan menjadi milik Belanda setelah dilakukannya Perang Waterloo. Maka mulai
tahun 1816 Jawa pun menjadi milik Belanda ketika Perang Waterloo usai. Dan jeda kekuasaan Inggris di Hindia Belanda untuk kolonialisme di tanah Jawa ini pun berakhir. Kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa konflik politik yang terjadi di Eropa pada saat itu sangat berpengaruh bagi kolonialisme di tanah Jawa sendiri, yaitu konflik antara Prancis, Inggris, dan Belanda itu yang diakibatkan oleh adanya Perang Napoleon. Nah, dalam kolonialisme itu sendiri, pihak yang dari Prancis dan dari Inggris itu melakukan kebijakan yang berbeda dan demi kepentingan mereka masing-masing untuk mencapai kepentingan itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Aulia. Dan seterusnya kita nak dengar pembentangan dari Diah P. Standing Room. Serupa awak pun masa dalam 5 hingga 10 menit pembentangannya. Sila mulakan dari sekarang. Iya, baik. Sebelumnya share screen-nya. Baik. Baik, perkenalkan nama saya Diah Prames Standing Room. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Jawa di bawah kekuasaan Dales 1808 sampai dengan 1811. Baik, selanjutnya pembahasannya itu pertama ada latar belakang kepemimpinan Dales, kebijakan-kebijakan Dales, dampak kekuasaan Dales, dan berakhirnya kekuasaan Dales. Lalu metode yang digunakan yakni studi kepustakaan, yang dimana studi kepustakaan ini merupakan sebuah usaha untuk mengumpulkan sumber-sumber dan informasi yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Nah, sumber-sumber tersebut itu dapat berupa kartu katalog, referensi umum, dan khusus, buku pedoman, terus ada buku petunjuk, dan lain sebagainya gitu. Lalu selanjutnya, latar belakang kepemimpinan Dales di Pulau Jawa. Nah, Herman Willem Dales itu merupakan mantan komandan Divisi 2 Legion Étrangère dan Panglima Angkatan Darat Republik Batak. Kemudian ia diminta kembali untuk bergabung bersama pasukan Louis Napoleon. Nah, Louis Napoleon itu menyadari bahwasannya wilayah Hindia Timur itu harus dipimpin oleh seorang yang militernya kuat dan juga mampu membawa perubahan di Pulau Jawa gitu. Kemudian Louis Napoleon itu meminta saran kepada Kaisar Napoleon Bonaparte dan akhirnya dikeluarkan surat keputusan pengangkatan Gubernur Jenderal pada 29 Januari 1807. Di sini itu Herman Willem Dales diangkat menjadi Gubernur Jenderal. Dengan tugas utamanya itu yang pertama untuk melindungi Pulau Jawa dari serangan Inggris, dan yang kedua itu untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan di wilayah kolonial, yang dimana instruksi-instruksinya itu dituangkan dalam instruksi untuk Gubernur Jenderal atas wilayah Asia milik Raja yang Mulia yang dikeluarkan pada tanggal 9 Februari 1807. Lalu sebelum keberangkatannya ke Pulau Jawa, Herman Willem Dales itu pada tanggal 14 Februari 1807 dinaikkan pangkatnya menjadi marsekal. Selanjutnya ada kebijakan-kebijakan Dales di Pulau Jawa. Yang pertama itu ada dalam bidang pertahanan, di mana dalam bidang pertahanan ini Herman Willem Dales itu membuat pangkalan armada laut di Jawa, di mana tujuan utamanya itu untuk menampung armada laut yang akan tiba di Jawa gitu. Di mana pangkalan armada laut ini dibentuk di Teluk Mewen di ujung kulon, lalu di pelabuhan kapal perang dan Prenget di Teluk Menari di Gresik. Lalu selain itu juga Herman Willem Dales membangun jalan raya penghubung antara ujung barat dan ujung timur Jawa atau biasa disebut dengan jalan raya Pos Anyer Penarukan gitu.
Nah, pembangunan jalan raya ini bertujuan bukan hanya untuk bidang militer saja, namun juga untuk kegiatan ekonomi. Lalu ada restrukturisasi militer untuk membenahi Angkatan Darat. Lalu ada pembentukan pasukan pribumi Jaya Sengar dan Perang Bedono. Lalu kebijakan lainnya dalam bidang pertahanan ada membangun prasarana pusat pertahanan. Ada di wilayah Ancol, pertahanan Welter Preden, dan Jawa di Benteng Mester Cornelis. Kemudian dalam bidang administrasi dan pemerintahan. Dalam bidang administrasi dan pemerintahan ini, Herman Willem Daendels itu ada dua. Yang pertama itu reformasi tata pemerintahan dan juga reformasi lembaga peradilan. Nah, untuk reformasi tata pemerintahan ini, ia membatasi kekuasaan raja dan juga mengangkat pegawai daerah. Lalu larangan menjual belikan jabatan yang sebelumnya dihapuskan, dia tetapkan kembali, dan juga dia menetapkan pantai timur Laut Jawa dibagi menjadi beberapa prefektur yang dipimpin oleh orang Eropa, yakni 5 daerah rektorat dan 38 regenskap. Kemudian untuk reformasi lembaga peradilan itu, dia membagi lembaga peradilan itu menjadi peradilan khusus orang Jawa dan peradilan khusus orang non-Jawa. Selanjutnya ada dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini, dia menerapkan sistem tanam paksa, di mana tanam paksa ini itu memberikan hak petani untuk memiliki tanah dan juga membebaskan kepada para petani untuk menanam dan menggunakan hasil pertanian petani gitu. Dan dalam bidang ekonomi ini, tanam paksanya dia mewajibkan untuk menanam kopi gitu. Selanjutnya ada penyelewengan dari Daendels, di mana pada saat Daendels berkuasa itu ia menjual tanah kepada partikelir dan memberikan hak pertuanan kepada para pembeli tanahnya, di mana akibatnya itu penduduk pribumi kehilangan atas hak tanah tempat tinggalnya dan lahan pertanian, serta pemilik baru dari tanah yang sudah dibeli itu dapat memperbudak masyarakat gitu dan memungut hasil pertaniannya secara sewenang-wenang gitu. Tanah ini juga yang ada dapat dieksploitasi gitu tanpa memedulikan masyarakat itu sejahtera atau tidaknya. Nah, dari penyelewengan Daendels ini itu mengakibatkan Daendels ditarik dan dicopot jabatannya di Pulau Jawa gitu. Selanjutnya ada dampak kepemimpinan Daendels di Pulau Jawa. Ada dampak negatif. Nah, dampak negatif ini bagi bangsa Indonesia, di mana pertama itu dalam bidang politik ada perampasan hak otonom atas penguasa feodal Jawa dan berusaha menguasai seluruh wilayah Jawa. Nah, perampasan hak otonom ini itu berkaitan dengan kebijakan dia dalam reformasi tata administrasi, di mana raja itu kekuasaannya dibatasi gitu oleh Herman Willem Daendels. Kemudian ada dalam bidang ekonomi. Yang pertama itu merosotnya penghasilan penguasa pribumi. Ini merosotnya penghasilan penguasa pribumi ini berkaitan dengan kebijakannya, di mana Herman Willem Daendels ini mengurangi gaji para penguasa pribumi gitu. Kemudian petani dibebani kewajiban mengolah tanah. Ini termasuk tanam paksa, dan juga Jawa menanggung beban pembendaharaan dan pembangunan kolonial. Ini tuh berkaitan dengan jadi pemerintah itu kekurangan kas, dan karena kekurangan kas sehingga pembendaharaan itu dibebankan kepada Pulau Jawa gitu. Selanjutnya ada dalam bidang sosial budaya gitu. Dalam bidang sosial budaya ini yang pertama itu pemaksaan dan penindasan terhadap tatanan sosial budaya pribumi. Jadi tatanan sosial budaya pribumi itu ditindas dan dipaksa gitu oleh Herman Willem Daendels, dan juga Herman Willem Daendels ini terkenal dengan kediktatorannya gitu dalam memimpin. Selanjutnya ada dominasi kebudayaan Barat. Lalu ada tradisi budaya mulai luntur dan dibatasi serta merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. Ini berkaitan tradisi
ini berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Denles, yang dimana dalam kerajaan itu harus ada nilai-nilai budaya Barat yang diterapkan gitu. Lalu ada penderitaan rakyat akibat melemahnya kedudukan dan perekonomian penguasa feodal, dan juga ada eksploitasi tenaga kerja kasar. Selanjutnya ada dampak positif ini untuk bagi bangsa Indonesia. Lalu dalam bidang politik itu ada sistem pemerintahan modern dan reformasi, di mana dampak positifnya itu dari sistem pemerintahan modern dan reformasi ini kita mengetahui yang namanya sistem sentralisasi. Oke, dia masa pembentangan pun dah habis. Sila close share screen, kita nak bagi laluan kepada pelajar yang lain. Ya baik Pak, makasih. Oke, seterusnya M. Rio Novandana nak bentang pun dalam 5 hingga 10 menit. Sila mulakan dari sekarang. Terima kasih Pak. Sebelumnya apa share screen saya sudah ada? Ya, sila. Terus saja bentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Anyar Panarukan, yang dimana dengan subjudul bekerja, antara bekerja dan perbudakan. Yang pertama ini mind map yang akan saya bahas di pemaparan saya kali ini. Yang pertama adalah metode penelitian, lalu latar belakang pembuatan jalan Anyar Panarukan, lalu setelahnya ada jalan Anyar Panarukan di berbagai kota yang dilewati, lalu setelahnya ada spekulasi di balik pembuatan jalan Anyar Panarukan, lalu setelahnya ada tentang sistem upah dan pekerja, dan diakhiri dengan kesimpulan. Masuk ke yang pertama, yaitu metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian yang perpustakaan. Dikutip dari Nazir, disebutkan jika penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap suatu buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Jadi metode yang saya lakukan dengan mencari sumber dari literatur yang saya baca, dan saya simpulkan dan saya metafora pemaparannya dalam penelitian ini. Masuk yang pertama, yaitu latar belakang pembuatan jalan Anyar Panarukan. Di sini saya membaginya menjadi 4 garis besar. Yang pertama yaitu Jalan Raya Pos, atau dalam bahasa Belanda De Grote Postweg, merupakan jalan yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels. Lalu yang kedua yaitu lebih jauh disebutkan jika pembuatan jalan ini merupakan perintah dari Raja Louis Bonaparte yang memerintah kerajaan Belanda pada saat itu. Yang ketiga yaitu Perancis menyuruh untuk membangun jalan ini untuk melancarkan distribusi di Pulau Jawa, baik barang, tentara, dan lain-lainnya. Rutenya mencakup Batavia hingga Semarang, Surabaya, dan diakhiri di Panarukan. Di sini ada peta untuk kota-kota yang dilalui oleh Jalan Anyar Panarukan ini. Yang pertama ada Anyar itu sendiri, yang kedua ada Banten, lalu Tangerang, lalu ke Batavia, lalu dari Batavia de Buitenzorg atau biasa sekarang disebut sebagai Bogor, lalu ada Bandung ke Sumedang, lalu ke Cirebon, dari Cirebon ke Tegal, lalu ke Pekalongan, lalu ke Semarang, lalu dilanjut ke Demak, lalu ke kota-kota selanjutnya, lalu ke kota besar Surabaya, dan Panarukan. Di sini kota-kota yang saya tunjuki merupakan kota-kota yang memang merupakan kota-kota yang penting pada saat itu gitu. Di sini juga bisa terlihat gitu kan, dari awal itu sebenarnya pembuatan jalannya itu tuh berada di ujung pulau gitu. Kenapa pada saat
sampai di Batavia malah diturunkan ke bawah atau melalui Bandung gitu. Karena pada saat itu Bandung itu merupakan kota yang penting juga gitu, dan di di atas di sekitaran Batavia yang sebelah kanannya gitu. Kan itu ada di sebelah atas pulaunya kosong gitu. Kenapa nggak lewat situ? Karena kota-kota yang di situ tuh tidak terlalu penting dalam pendistribusian dan kebutuhan dibuatnya jalan pos ini. Lalu selanjutnya adalah spekulasi tentang pembuatan jalan anyar Panderukan. Selama ini kita mengetahui pembuatan jalan ini sebagai kerja rodi atau kerja paksa yang dimana para pemuda dipaksa untuk bekerja yang tidak diberi upah. Terdapat bukti sejarah baru dikutip dari Joko. Untuk membangun jalan ini Cisarua, Bogor sampai Cirebon, Dendels menyediakan dana sebanyak Rp30.000 ditambah dengan uang kertas yang begitu besar. Jadi sebenarnya pada saat itu tuh ada pengeluaran untuk membayar para pekerja yang pada saat itu memang disuruh untuk bekerja untuk membangun jalan ini gitu. Nah, ini ada tentang sistem upah dan pekerja. Pendistribusian uang ini terlihat dari catatan Direktur Jenderal Keuangan Van Ijelsdijk dengan menyiapkan dana, lalu diberikan kepada prefek atau jabatan setingkat presiden, lalu bupati, yang dimana merupakan pribumi pada saat itu. Sedangkan dari bupati tidak ditemukan catatan pemberiannya kepada pekerja. Upah yang diberikan Dendels didasarkan kepada beratnya medan dan lokasi tempuh serta pembangunannya. Jadi pada saat dulu itu kan Pulau Jawa itu sebelum adanya jalan ini tuh masih berbentuk seperti gunung ataupun tanah-tanah kasar gitu, dan masih kayak banyak juga hutannya. Pada saat pembangunan ini tuh jadi pembangunannya itu tuh kan melewati hutan-hutan gitu, jadi ada juga upah yang diberikan itu dibedakan berdasarkan beratnya medan dan juga jarak tempuh, karena pada saat itu kan harus misalkan di pinggir tebing gitu membuat jalannya, atau juga masuk ke dalam hutan yang ditakutkan ada binatang buas dan membahayakan para pekerja seperti itu. Nah, di sistem upah dan pekerja ini juga saya membaginya menjadi 2 submateri lagi, yaitu tentang upah kerja rodi dan tentang pekerja rodi. Yang pertama itu tentang upah kerja rodi. Di sini saya mendapatkan suatu pemaparan baru dari sumber yang saya baca, yaitu di sini ada upah yang diberikan oleh pemerintah Belanda untuk pekerja yang membangun jalan di sekitaran Jawa Barat saat ini. Dari Cisarua ke Cianjur itu Rp10 perak, dari Cianjur ke Raja Mandala itu Rp4 perak, dari Raja Mandala ke Bandung yaitu Rp6 perak, dari Bandung ke Parakan Muncang Rp1 perak, dan dari Parakan Muncang ke Sumedang Rp5 perak, dari Sumedang ke Karangsembung Rp4 perak. Nah, ini juga seperti yang tadi setelah saya sampaikan bahwa diberikannya uang ini juga tidak semata-mata karena kenapa berbeda-beda gitu, karena kan memang seperti yang tadi sudah saya katakan itu juga bagaimana medan dan kesulitan dalam membangun jalan di tempat itu. Lalu selanjutnya itu tentang pekerja rodi. Pekerja rodi yang digunakan di sini merupakan orang-orang yang berasal dari daerahnya yang memang dipaksa bekerja tapi memang dibayar sebelum uangnya hilang di tangan bupati. Jadi pekerja yang di sini itu tidak mengambil dari daerah-daerah yang misalkan kita membangun jalan di Bandung tapi orang-orang yang kita ambilnya itu dari Anyer gitu, tidak seperti itu, tapi juga misalkan kita membangun jalan di Bandung berarti orang-orang yang diambil juga ada orang Bandung, dan begitu di kota-kota seterusnya. Yaitu setelahnya itu pekerjaan diawasi oleh militer di mana ancaman longsor dengan batu besar, binatang buas, dan kuli yang menanggung peralatan yang seadanya. Jadi kan pada saat itu belum ada peralatan modern. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan juga masuk ke hutan gitu pembuatannya, dan di sini ditakutkan keamanannya itu kurang dan menjadi penghambat gitu pada saat membangun jalan ini, maka pekerjaannya diawasi oleh militer.
Lalu selanjutnya itu sempat kekurangan pekerja, Dendels meminta raja untuk menggunakan sistem Heeredienst yang dimana ini merupakan kerja wajib rakyat kepada raja karena telah tinggal di tanah milik raja. Jadi pada saat itu tuh setelah raja diturunkan gitu Pak, maksudnya pangkatnya seperti itu, raja itu tapi masih mempunyai hak yang namanya Heeredienst, jadi di mana para raja itu boleh menyuruh rakyatnya untuk bekerja sebagai balas budi kepada raja karena pada saat itu tuh tanah yang mereka duduki itu semuanya itu merupakan milik raja gitu. Lalu selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi saya saat ini adalah sebenarnya pembangunan Jalan Anyar Padalukan ini memang pada awalnya dimaksudkan untuk menjadi pekerjaan pribumi. Yang namanya bekerja pasti harus mendapat imbalan berupa uang atau bayaran. Memang sudah dirancang dana untuk membayar para pekerja dari pusat, tetapi yang menjadikan masalah adalah uangnya tidak sampai kepada para pekerja, yang menyebabkan adanya spekulasi bahwa mereka melakukan kerja paksa atau rodi. Mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita nak dengar pembentangan yang terakhir dari Nika Luri. Nika, serupa dengan yang lain pun, masa awak untuk berbentang dalam 5 hingga 10 menit saja. Sila mulakan dari sekarang. Baik, untuk share screen-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan Dendels dan masa pemerintahan kejamnya di Nusantara. Next. Pembahasan di sini yaitu metode Herman Willem Dendels, tugas Dendels sebagai gubernur, kebijakan-kebijakan Dendels, reaksi terhadap kebijakan, dan akhir kekuasaan Dendels. Metode yang digunakan yaitu studi literatur, di mana menurut Daniel dan Warsiah, studi literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Lanjut. Herman Willem Dendels. Mr. Herman Willem Dendels lahir di Hatem 21 Oktober 1762 dan meninggal di Ghana 2 Mei 1818 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang politikus Belanda yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36, memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Pada tahun 1780 dan 1787, ia ikut para kumpulan pemberontak di Belanda dan kemudian melarikan diri ke Prancis. Di sana ia menyaksikan dari dekat revolusi Prancis dan menggabungkan diri dengan pasukan Batavia yang republikan. Akhirnya ia mencapai pangkat jenderal. Pada tahun 1795 ia masuk Belanda serta masuk tentara Republik Batavia dengan pangkat letnan jenderal. Next. Dendels adalah seorang pemuja prinsip-prinsip pemerintah yang revolusioner. Dia membawa suatu gagasan pembaruan dengan berusaha untuk memberantas ketidakefisienan, penyelewengan, dan korupsi yang terjadi terutama di Jawa yang menjadi pulau sentral kekuasaan Belanda. Pada 1 Januari 1808, Dendels tiba di pelabuhan kecil dekat Banten. Setelah sampai di Batavia, dia kemudian memutuskan untuk meninggalkan kota yang menurutnya tidak sehat itu dan pindah ke Buitenzorg atau Bogor. Dendels kemudian mulai bekerja memangkas korupsi, menata administrasi, dan menata jalan serta benteng. Dalam mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk atau Republik Batav, Dendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang-bidang kehidupan. Next. Tugas Dendels sebagai gubernur jenderal yaitu mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Batav, Dendels harus memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Selain itu, Dendels bertugas memperbaiki kehidupan sosial ekonomi,
khususnya di Pulau Jawa. Next. Masuk ke kebijakan-kebijakan Denles di bidang ketahanan dan keamanan, politik dan pemerintahan, peradilan, dan sosial ekonomi. Dalam bidang pertahanan, Denles bidang pertahanan merupakan persoalan utama yang dihadapi oleh Denles. Denles dihadapkan pada lemahnya angkatan bersenjata dan pertahanan Jawa serta serangan Inggris. Karenanya Denles membuat dua kebijakan mendesak untuk memperkuat pertahanan Hindia Belanda. Kebijakan pertama yang dilakukannya dalam bidang pertahanan ini adalah melakukan rekrutmen terhadap kaum pribumi untuk dilatih menjadi militer atau milisi. Kebanyakan serdadu Bumi Putra tersebut berasal dari Manado, Jawa, dan Madura. Dengan demikian, ia berhasil menambah jumlah angkatan bersenjatanya mencapai 18.000 hingga 20.000 serdadu. Kebijakan kedua yang dilakukan Denles dalam bidang pertahanan adalah pembangunan Groot Postweg atau Jalan Raya Pos Anyar sampai Panarukan. Jalan yang panjangnya kurang lebih 1.000 km ini dibangun untuk mendukung mobilitas militer, terutama menjaga pos-pos pertahanan penting di sepanjang pantai utara Jawa. Denles juga memberlakukan kerja rodi untuk pembangunan proyek raksasa tersebut. Waktu yang mendesak serta banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut menyebabkan kerja rodi menjadi pilihan bagi Denles. Next. Kebijakan-kebijakan lainnya di bidang pertahanan dan keamanan yang diberlakukan oleh Denles adalah membangun benteng-benteng pertahanan baru seperti benteng Mr. Cornelis, membangun pangkalan laut di Anyar dan Ujung Kulon, dan mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Lanjut ke kebijakan di bidang politik dan pemerintahan. Kebijakan yang dilakukan oleh Denles di bidang ini yaitu mencampuri tata cara dan adat istiadat di kerajaan Jawa yang semula boleh memakai payung emas, duduk di kursi yang sama tinggi dengan raja, dan tidak perlu membuka topi. Yang kedua, membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara, memerintah Jawa secara sentralistik dengan membagi Jawa menjadi 23 wilayah besar yang kemudian dikenal dengan keresidenan. Selanjutnya, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Memengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan Legiun Mangkunegara dengan kekuatan 1.150 prajurit yang dimaksudkan untuk membantu pasukan Denles apabila satu waktu terjadi perang. Dan yang terakhir yaitu melakukan intervensi di Kasunanan Surakarta dan Yogyakarta. Selanjutnya, kebijakan di bidang peradilan. Denles merombak organisasi dan praktik pengadilan Batavia dengan melakukan pemisahan kelompok penduduk yang berbeda dalam urusan peradilan. Membentuk 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur asing yang akan ditangani oleh Dewan Peradilan berdasarkan Undang-Undang Hindia Belanda, dan peradilan untuk orang-orang pribumi yang akan ditangani berdasarkan hukum adat Jawa dan ini didirikan di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Dan yang terakhir yaitu peraturan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk untuk orang-orang timur asing dan pihak Belandanya itu sendiri. Lalu ada kebijakan di bidang ekonomi, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta. Rakyat diharuskan menyerahkan hasil pertaniannya kepada pemerintah dan melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta, di mana transaksi terbesarnya adalah penjualan seluruh wilayah yang kini bernama Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur kepada orang Cina, yaitu Han Tiko, sebesar 3,5 juta gulden. Selanjutnya yaitu reaksi terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Denles. Reaksi yang paling keras terjadi di Banten,
yaitu pekerja Rodi menolak membangun pelabuhan Merak, melarikan diri ke hutan, Istana Sultan Banten dihancurkan dan hartanya dijarah, Sultan ditangkap dan dibuang ke Ambon, Residen Banten yang datang menuntut pertanggungjawaban Sultan dibunuh sehingga menyebabkan Dendles marah besar. Lalu reaksi yang terjadi di Yogyakarta ketika Sultan Hamengkubuwono, next Hanif. Reaksi yang terjadi di Yogyakarta yaitu ketika Sultan Hamengkubuwono menolak diangkatnya dan Danurejo II sebagai patih. Sultan Hamengkubuwono malah mengangkat Pangeran Natakusuma yang menyebabkan Dendles menggempur Yogyakarta pada Desember 1810. Sultan Hamengkubuwono II diganti oleh putranya yaitu Hamengkubuwono III dan Belanda mendapatkan ganti rugi biaya perang sebanyak 500.000 gulden. Sedangkan pengaruh kebijakan yang diterapkan oleh Dendles dalam bidang politik sangat berbekas, terutama mengenai kebijakan penghapusan upacara kehormatan raja-raja di Jawa yang menimbulkan kebencian mendalam, baik dari kalangan penguasa daerah, rakyat, maupun orang-orang Belandanya sendiri. Oke, Nika, masa pembentangan dah habis pun. Sila di close share screen-nya. Baik, Pak, makasih. Oke, Tuan Puan, para pelajar yang berbahagia, kita dah dengar 5 mahasiswa dah bentang bersabit tajuk masing-masing. Pertamanya saya nak bagi komen secara sahaja dulu kepada kelima pembentang tadi, dan ini nanti kepada kandidat atau bakal pembentang yang lain ya. Jadi dalam membentang nih dan nanti dalam membuat kertas kerja penuh sebagai calon cikgu sejarah, termasuklah sejarawan, kena mengambil berat 2 perkara ya. Pertamanya kita menulis nih atau membentang nih tak boleh membuat satu pengadilan sejarah ya. Pengadilan sejarah nih kita membuat satu tohmahan ya ataupun tuduhan bahwa figur ni buruk, figur ni jahat, figur ni tak elok. Itu pengadilan sejarah ni bahwa dia buruk, dia nak masuk neraka ke atau apa, itu biar Allah saja yang nanti yang mengadili ya. Tak payah kita ikut-ikutan. Kita ni malaikat pun bukan. So bagi kita sebagai cikgu sejarah dan sejarawan, kita membuat satu analisis yang netral sahaja. Kita nak buat kepahaman apa pasal Daedalus atau figur-figur yang lain membuat satu policy, satu dasar, satu kebijakan yang macam tu. Itu didedahkan saja, dianalisis saja. Tak payah menyatakan Daedalus ni kejam, Daedalus ni jahat. Tadi bahkan ada pun yang membuat satu pembentangan, dia baik. Dia memberi bayaran pun sehingga Rp30.000. Tapi masalahnya justru ketika uang itu sampai kepada bupati, oleh bupati tak dibayarkan. Jadi itu satu analisis yang baru ya. Jadi cobalah awak ni jangan macam politisi ya. Politisi boleh menyatakan kepada orang lain awak ni jahat, awak ni buruk. Itu kita sebagai cikgu sejarah dan calon ilmuwan, kita buat analisis yang netral saja, yang boleh mendedahkan, menjelaskan sebab akibat pun dah okey. Tak payah kita ikutan membuat tohmahan kepada orang lain ya. Itu pertama, tak setakat pada kelima-lima, kepada yang lain pun serupa. Bila nak membuat apa yang dari sisi negatif, dari sisi penjelasan negatif, kena buatlah yang positifnya, itu baru seimbang ya. Jadi jangan semuanya buruk-buruk. Macam yang terakhir nih tadi, Nika. Dia kata Daedalus kejam, tapi bila tengok pendedahan dia, penjelasan dia banyak pun dasar polisi kebijakan yang positif, yang moden. Jadi tak sesuai dengan tajuk ya. Tajuknya Daedalus kejam, tapi tengok kebijakan-kebijakannya banyak pun yang positif. Jadi itu bermaksud kita membuat satu penjelasan yang netral saja, yang akademik saja, tak payah menilai atau mengadili tokoh-tokoh sejarah atau figur-figur sejarah itu dengan hitam putih sangat ya. Oke, yang keduanya saya tak nampak
kenapa kertas kerja awak nih, pembentangan awak nih beza dengan pengajian-pengajian yang lain, yang sebelumnya misalnya. Apa beza kertas kerja awak nanti dengan sumber rujukan yang awak guna? Termasuklah dengan rakan-rakan awak sendiri. Jadi saya sengaja membuat satu tajuk yang serupa supaya nampak antara pelajar yang satu dengan pelajar yang lain itu ada beza. Bila serupa saja, macam pabrikasi kan membuat sesuatu yang serupa di kilang itu tak seronok lah. Bermaksud bahwa pengajian awak ni tak membagi satu tambahan ilmu, satu tambahan maklumat, satu tambahan informasi yang baru. Kecuali tadi ada yang cantik tuh, yang Denles membina jalan dengan Rp30.000, dia bagi pun peruntukan kepada tiap daerah yang berbeza-beza, itu satu maklumat baru. Tapi yang lain ini macam serupa saja, tak ada maklumat yang baru. Ya, jadi coba membuat satu makalah, satu kertas kerja atau yang lain itu kena ada beza dengan pengajian-pengajian yang sebelumnya, termasuk dengan rakan-rakan awak sendiri. Ya. Bila serupa saja itu namanya pabrikasi, copy paste, setakat mengulang-ulang maklumat yang dah ada, tak ada yang baru. Nah, itu kurang cantik untuk membuat satu kertas kerja, termasuklah nanti untuk membuat satu latihan ilmiah. Ya. Latihan ilmiah ini dalam bahasa Indonesia dipanggil skripsi. Ya. Itu secara ya. Nah, sekarang saya nak bagi komen secara khas kepada masing-masing pembentang tadi ya. Pertamanya untuk Rahadian ya. Jadi Rahadian ini apa tajuknya, tradisi berpikir orientalisme dalam perkembangan Indonesia abad ke-18, abad ke-19. Sesungguhnya awak ini tak selari dengan pembentangan ya. Jadi ambil case-nya kan Snukrugronya, lepas tu Raffles, lepas tu Marsden. Dia adalah hujung kurun ke-19 dan awal kurun ke-20 sebenarnya. Yang kurun ke-18-nya tak nampak. Kurun 18 kan tahun 1700-an ya. Bila 19 1800 ke sini. Snukrugronya hujung kurun ke-19. Jadi itu kena diperbetulkan ya. Keduanya kena paham juga awak orientalisme. Jadi betul lah kena merujuk pada Edward Said. Orientalisme itu satu konstruksi, satu membangun image dunia timur yang proses konstruksinya dilakukan oleh sarjana-sarjana barat. Tentu mengikut pada perspektif dan budaya barat. Itu dah betul. Ya. Tapi maksud sebenar daripada orientalisme itu adalah tak setakat untuk kepahaman dunia timur, sebab dunia timur ini adalah dikuasai, dijajah, dihegemoni oleh barat, maka penguasa barat nak paham kepada penduduk yang dijajahnya itu. Sama ada sejarahnya, budaya, bahasa. Karena itu para penguasa di Europe, penjajah barat itu, dia mengarah, menyuruh kepada sarjana-sarjana yang pakar mengenai dunia timur, orientalisme, itu paham mengenai dunia timur, untuk membuat satu penyelidikan. Supaya dasar kebijakan yang diterapkan oleh penjajah barat itu sesuai. Atau tak menimbulkan satu perlawanan daripada penduduk pribumi. Sebab dah dipahami sama ada bahasa, budaya, sejarahnya. Jadi itu tujuan daripada orientalisme. Macam mana bangsa barat yang beza tamadun, beza pun barat, itu boleh memberikan satu kepahaman pada dunia timur. Nah, sehingga sekarang ya. Nah, kita masalahnya orang timur ni tak ada usaha untuk membuat kepahaman dunia barat yang kita panggil oksidentalisme. Jadi ramai orang Belanda, orang Portugis yang paham tentang Indonesia, orang Indonesia sendiri hingga sekarang tak paham tentang Belanda,
tak paham tentang British. Salah satu kepahaman yang harus ada bagi seorang sarjana adalah dia paham bahasa masyarakat yang diselidik itu. Jadi orang macam Snoek Hurgronje, dia tak setakat paham bahasa Melayu, paham pun bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Aceh, bahasa Gayo. Kita bahasa Inggris pun tak paham. Bahasa Melayu pun tak paham. Macam mana? Jadi saya pikir kita belajar dari pengalaman orientalisme ini, satu ilmu untuk menguasai dunia timur, memahami dunia timur dan menguasai dunia timur, kita kena juga ada kepahaman tentang oksidentalisme. Macam mana kita memahami dunia barat? Dengan cara memahami pun bahasa-bahasa yang ada pada dunia barat, budaya barat, sejarah barat. Itu satu cabaran, satu tantangan bagi kita, ya. So, kasus Snoek Hurgronje ini juga sepatutnya tak setakat menumpukan pada Aceh, ya. Sebab dia menyelidik pun Sunda, menyelidik pun Gayo. Di samping tadi, ya, informannya pun tak setakat untuk Aceh, tak setakat Abu Bakar Jadiningrat. Sekarang kita ada satu jalan suci di Bandung nih, Surapati, Cicahem, Kiai Haji Hasan Mustafa. Itu adalah tak setakat informan Snoek Hurgronje, rakan rapat Snoek Hurgronje, bahkan Snoek Hurgronje menjadi Muslim dan berkahwin dengan gadis Sunda. Itu jasa daripada penghulu Hasan Mustafa. Dalam kerangka supaya Snoek Hurgronje boleh paham mengenai budaya sejarah Sunda, Gayo, Aceh. Supaya nanti kepahaman dia itu, karya-karya dia itu, dia bagi maklumat kepada pihak kolonial, supaya pihak kolonial mengambil satu dasar, satu kebijakan selari dengan apa yang menjadi budaya, tata cara hidup daripada bangsa pribumi. Ya. Kena macam tu pemahamannya, ya, orientalisme itu. Janganlah yang lain-lain, ataupun tadi membuat satu pengadilan sejarah, Snoek ni jahat, Raffles ni jahat, Marsden jahat, tak ada kena-mengena. Ya. Dia akademik, objektif membuat satu penyelidikan, pengajian, bahawa dapatan ataupun hasil daripada penyelidikan dia diserah kepada pihak kerajaan, oleh pihak kerajaan membuat satu dasar, satu kebijakan untuk kekal menguasai pribumi, itu adalah kesan atau pengaruh daripada ilmu. Knowledge is power, kata Michael Foucault, kan? Jadi memang ilmu itu ada kuasa. Dengan berilmu kita boleh menguasai bangsa lain, boleh paham bangsa lain. Itu orientalisme kena dipahamkan macam tu, ya. Akhir mengenai rujukan kuranglah, ya, bila 5 buku atau artikel kurang. Saya nak tak setakat kepada perhatian. Pada yang lain mungkin boleh at least sedikitnya 10 sumber rujukan, coba, ya. Kena carilah pada atuk Google tu, ya. Sama ada artikel dalam jurnal, buku-buku bersabit dengan orientalisme. Tak setakat Edward Said. Dan mengenai Snoek Hurgronje, coba banyak studi mengenai tokoh ni, termasuk Raffles, termasuk Marsden, ya. Jadi coba oleh Rahadian dicari sumber-sumber, sama ada buku, artikel dalam jurnal, latihan ilmiah, tesis master, PhD, dissertation yang belum dipublish, boleh pun dicari, dilayari, diatuk Google, ya. Sekarang ni zaman internet, senang kita mencari maklumat, ya, mencari informasi. Itu untuk Rahadian, ya. Kedua untuk Aulia Al-Sabri, ya, pengaruh jeda kuasa Perancis dan Inggris di Hindia Belanda terhadap kolonialisme di tanah Jawa. Ini pun serupa, ya. Apa beza pengajian awak ni dengan pengajian-pengajian sebelumnya, termasuk dengan rakan-rakan awak sendiri? Tak ada sesuatu yang baru awak ni. Yang lain pun serupa, ya. Kecuali yang tadi mengenai Daedalus bagi peruntukan, bagi wang tu, itu okey tu. Tapi yang ini macam tak ada sesuatu yang baru, ya. Awak tahu tak, selepas Daedalus ditukar oleh Jan Willem Jensen, apa pasal Jan Willem Jensen tewas kepada Britain, kepada British.
Nah, itu sepatutnya ada satu anekdot tuh ya. Jadi tadi dikata bahwa tentara daripada Daendels ataupun penggantinya nih Jansen itu adalah rame tentara pribumi, sama ada dari Jawa, dari Madura, dari Manado, dari Ambon ya. Yang setakat paham bahasa Melayu saja. Tak boleh paham bahasa Belanda ya, atau bahasa Perancis. Jadi ada satu anekdot yang sepatutnya gunalah pada bila awak buat anekdot ini, itu boleh satu yang baru. Tapi yang lain serupa saja, tak ada satu maklumat yang baru. Masa dua tentera ini berhadapan, tentera daripada Jansen dan tentera daripada British, Jansen membagi satu komando, membagi satu arahan. Dia kata dalam bahasa Melayu, dia bermaksud serbu atau serang tentera British itu. Tapi dia bagi komando kepada tentera pribumi itu, dia kata lari. Lari itu bermaksud lari ke hadapan supaya menyerang musuh itu. Tapi karena dia bagi komando lari, maka tentera-tentera pribumi orang Jawa, orang Madura, orang Manado ini dia lari tunggang langgang. Jadi tanpa melalui satu pertempuran yang dahsyat, tentera Inggris boleh menguasai Jawa. Itu yang macam itu maklumat baru. Ya. Jadi bila awak mendedahkan mengenai Daendels, mengenai Jansen, yang lain-lain, tak ada yang baru, itu namanya fabrikasi. Termasuklah ini fakta ya, perjanjian British dengan Belanda tuh awak kata 1814. Tapi sesungguhnya 1824 ya. Tapi coba lihat, sebab 1814 Jansen masih ada ya. Jadi mungkin 1814 dari perjanjian inilah kita sekarang boleh paham. Ini asas perjanjian sehingga sekarang. Mengapa Kalimantan Utara, Sarawak, Brunei, Sabah tak masuk ke Indonesia? Mengapa Semenanjung Tanah Melayu tak masuk ke Indonesia? Ini adalah kesan akibat daripada perjanjian Belanda British 1824 hingga sekarang. Jadi apa pasal Semenanjung Tanah Melayu serupa seperti bangsa di Sumatera, sama-sama Melayu, tapi mereka dijajah British. Sementara Aceh, Medan, Melayu, Riau dijajah oleh Belanda. Ini kesan daripada perjanjian 1824. Ya. Jadi kena betul membuat satu tafsiran ya. Serupa sumber rujukan pun bila 5 masih kurang ya, kena cari sumber-sumber yang lain, sama ada dari buku, artikel dalam jurnal akademik, latihan ilmiah ataupun skripsi, tesis master, PhD tesis dan sebagainya yang belum dipublish. Sila layari dalam atuk Google ya, bersabit dengan tajuk awak nih ya. Coba buat satu pentafsiran atau bagi maklumat yang baru ya. Bila awak tadi mendedahkan macam tu, semua orang dah tahu, mungkin buku teks di sekolah menengah pun macam tu, itu boring lah ya, tak ada sesuatu yang baru. Buat yang baru. Ya. Tadi saya tengok balik lagi ya, ada pun yang baru, tapi yang lain amnya adalah macam serupa ya, macam copy paste saja, macam fabrikasi saja. Oke, dia P standing room ya. Ini pun serupa lah ya. Jadi saya tengok mengkaji Daendels ni ini macam tokoh genderuwo ya. Wah ini kejam sangat. Sepatutnya kita analisis apa dasar dia yang positif. Oke, bila ada yang negatif pun kena didedahkan. Mengapa kesannya akibatnya negatif? Tak payah kita memaki-maki Daendels, menyalahkan bupati atau apa, tapi membuat satu analisis. Mengapa negatif? Mengapa positif? Macam tu aja. Buat satu jawaban ya. Awak kerap menyebut Batak, Republik Batak, tapi tak ada dihubung kaitkan dengan nama satu bandar yang sekarang menjadi ibu kota Republik Indonesia, Jakarta. Jakarta dulu namanya Batavia. Ini adalah untuk mengenang daripada Republik Batak pada zaman Daendels ya. Itu sepatutnya kena dihubungkan. Sebelum nanti, sebab pada masa sebelum Belanda nama bandar ini Jayakarta.
Banda kemenangan, kota kemenangan. Sekarang pun Jakarta, sama pun itu namanya kota kemenangan, banda kemenangan. Bila Batavia itu merujuk kepada Republik Batav, awak tak didedahkan. Bila awak boleh dedahkan macam itu boleh membuat satu maklumat yang baru. Ya. Termasuk pun awak tak mendedahkan, tak membuat satu analisis. Ya. Apa pasal Kesultanan Banten itu dimansuh, dipadam. Jadi setakat seolah-olah Dendels ini jahat, dipadam begitu saja, dimansuh begitu saja. Tak. Ini ada hubung kaitnya, seperti yang saya katakan. Sistem sama ada penjajahan POC maupun Belanda, termasuk Dendels, itu adalah bukanlah pemerintahan terus. Bukanlah pemerintahan yang langsung, tapi tak terus, tak langsung. Jadi POC, bila ada satu kuasa kerajaan atau kesultanan, dia tak menguasai terus, dia negosiasi, berunding, bertolak ansur. Bila kerajaan itu kuat, dia menempatkan seorang residen atau vervoet atau apapun. Menjadi duta, menjadi wakil daripada POC ataupun kerajaan penjajah Belanda. Bukan langsung terus menjajah hingga ke tingkat desa rakyat. Tak. Bila di situ tak ada satu kerajaan, kesultanan macam di Priangan, dia menempatkan seorang bupati sebagai penguasa pribumi. Jadi Belanda setakat gubernur jenderal, residen, asisten residen, controller. Itu saja orang Belandanya. Selepas itu bupati, hingga camat, hingga lurah, semuanya bangsa pribumi. Ini yang tadi, kenapa uang dari Dendels untuk membangun jalan tak sampai ke peringkat akar rumput, akar umbi kepada rakyat. Dia bagi kepada bupati. Bupati tak bagi kepada rakyat, apa pasal? Sepatutnya didedahkan. Sebab bagi sistem politik tradisional, bupati, raja, rakyat itu hamba. Rakyat itu punya bupati, punya raja. Jadi bila rakyat bekerja untuk bupati, tak payah dibayar. Itu satu kewajiban seorang hamba kepada tuannya. Jadi uang dari Dendels, dari kerajaan mana-mana, dari POC apa dibagi hingga ke bupati. Bupati kata, memang itu hak saya sebagai penguasa tradisional. Kata Dendels, sepatutnya itu dibagi kepada rakyat yang bekerja. Tak, rakyat itu kewajiban bekerja untuk saya. Percuma saja, gratis saja bila bekerja untuk saya. Disitulah yang dimaksud dengan rasuah atau korupsi. Jadi rasuah itu bukan bermaksud tak setakat mengambil atau tak mengguna uang secara betul, tapi juga salah guna kuasa. Itu pun rasuah. Abuse of power, itu pun rasuah. Jadi bupati-bupati, pemimpin-pemimpin pribumi kita tuh kerap melakukan abuse of power, mengikut kacamata barat. Tapi bagi penguasa pribumi sendiri, bila dia mengarah memerintahkan kepada rakyatnya, itu adalah satu budaya, satu tradisi. Bahwa rakyatnya itu milik daripada bupati, milik daripada raja. Bila rakyat bekerja, tak payah dibayar, sebab itu kewajiban rakyat kepada bupati, kepada raja. Macam tu ya, kena dipahamkan, didedahkan macam tu. Sehingga awak pun boleh paham nanti ketika mendedahkan Priangan Stelsel. Jadi jangan ada satu anggapan kewajiban menanam kopi itu dari POC, dari pemerintah kolonial Belanda terus kepada rakyat. Tak. Gubernur jenderal, residen, asisten kontrol, dia mengarah kepada bupati. Memerintahkan kepada bupati, tolong rakyat awak supaya tanam kopi. Bila nanti kopinya bagus produksinya nak dibagi insentif, nak dibagi uang. Bupati suka sekali, senang saja ya. Bupati arah kepada rakyatnya, tak payah bayar. Sebab itu kewajiban seorang rakyat mengikut kepada arahan bupati, mengikut kepada arahan kerajaan. Jadi bila macam ni, nak siapa yang disalahkan? Tak payah memaki-maki Dendels ataupun yang lain ya. Sepatutnya pemimpin pribumi kita sendiri yang memang sesungguhnya membuat satu pentadbiran tak betul ya.
serupalah sekarang pun zaman moden. Saya dengar cigu-cigu di sekolah menengah ni, ya, bila dari kerajaan pusat ada satu wang sertifikasi, tapi bila sampai ke kabupaten, ke dinas pendidikan, wah, tak semuanya dibagi uang tu, ya. Untuk sertifikat untuk apa? Kena ada satu kos administrasi, pemberkasan apa, itu sebenarnya satu rasuah pun, ya. Satu salah guna kuasa, ya, yang masih kekal menjadi budaya, menjadi tamadun kita dari dahulu hingga sekarang. Oke, so dampak tadi, ya, kesan positif negatifnya tuh kena didedah dengan objektif saja, dengan akan nak baik bila guna pun angka, ya. Macam tadi misalnya, apa makna Rp30.000 atau RM1 perak, itu bermakna berapa banyak sekarang uang tu, ya. Jadi supaya kita ada perbandingan dengan macam tu, oh memang ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Jadi satu dasar, satu kebijakan boleh dianalisis mengikut pada sisi negatif atau positif, tapi dengan hujah yang betul. Tak payah dia jahat, tapi tak didedahkan mengapa dia jahat dalam perspektif kita. Dia merugikan apa pasal, tak didedahkan. Sepatutnya dianalisis, ya. Termasuk dasar atau kebijakan yang dinilai positif maupun negatif, ya. Rujukannya 6 pun serupa, masih kurang, ya. At least kena 10 rujukan, ya. Bahkan lagi banyak, lagi cantik, lagi elok, ya. So, sila cari pun buku, artikel dalam jurnal akademik, latihan ilmiah, master tesis, ataupun PhD tesis yang belum dipublish, ya, dalam ATU juga. Sekarang saya terus ke Embrio Novandana, ya. Ini membuat satu maklumat baru tadi, ya, karena ya seperti saya katakan, sistem kolonial Belanda ataupun Rodi, kita sebut kerja paksa, sebenarnya bukan kerja paksa, ini satu kewajiban rakyat kepada bupati, kepada penguasa pribumi, ya. Masa saya kecil pun di kampung ada istilah gorol, ya, atau gotong royong, macam gotong royong sebenarnya, ya. Memang gotong royong tak diupah, sukarela sebagai satu kewajiban rakyat kepada penguasa, sama ada untuk kepentingan desa, untuk kepentingan bupati dan sebagainya, ya. Hamba, budak, ya, kepada majikan, macam tu. Tak ada kita mengharap upah. Bila upah itu kita tak punya majikan, ya. Tapi bila kita ada majikan, kita selalunya memposisikan diri sebagai hamba, sebagai sahaya. Itu, ya. Jadi tapi Embrio dah membagi satu maklumat baru. Macam mana Daendels sendiri membagi peruntukan yang banyak, dan tiap-tiap daerah yang nak dibuat jalan pun dibagi peruntukan. RM10 perak, atau itu satu maklumat baru, ya. Tapi yang belum juga, kepada yang lain juga, apa pasal Daendels membuat jalan raya pos tu, ya, itu daripada Batavia ke Bui Tenjong, ke Bogor, lepas tu ke Puncak hingga ke Bandung. Sehingga Daendels sekal dipanggil sebagai Bapak Moden Bandar Bandung. Sebab Bandar Bandung sekarang itu atas arahan Daendels. Dulu sebelum Daendels, Bandar Bandung itu Dayeuh Kolot. Dayeuh kota Kolot tua, kota tua. Itu Dayeuh Kolot. Kata Daendels, ini bandar kerap banjir bila di Dayeuh Kolot. Kena di sini. Bandar Bandung kena pindah ke sini. Yang sekarang menjadi alun-alun tuh, ya. Ada 0 kilometer. Itu Daendels tunjukkan dia Bandar Bandung kena dibina di sini, kena dibangun di sini. Tapi yang belum didedahkan tadi apa pasal dari Batavia kena ke Bandung, ke Sumedang, ke Cirebon. Tapi tak dari Batavia ke Karawang, ke Bekasi, ke Cikampek hingga ke Cirebon. Itu yang tak didedahkan.
Sepatutnya semua yang mengkaji Daendels baca buku daripada Peter Carey. Peter Carey kata, termasuk pengajian lain kata, dari Batavia tak terus ke Bekasi, ke Kerawang, ke Cikampek, daerah Pantura sekarang, jalan Lebu Raya sekarang, tol sekarang, itu kerana pantai utara Jawa dikuasai oleh tentera laut British. Jadi untuk menghindari perang terus dengan British, Daendels membina jalan memutar dari Batavia, Buitenjau, Puncak, ke Bandung, Sumedang, dan seterusnya. Dengan peruntukan yang tadi disebutkan oleh Saudara Rio. Tapi peruntukan tuh uang tuh dibagi ke bupati, oleh bupati tak dibaginya kepada rakyatnya. Mungkin dibagi tapi dirasuah pun ya. Mungkin dari Daendelsnya 10 ringgit perak dibagi berapa sen lah kepada rakyatnya ya. Jadi itu yang kena dipahamkan ya. Termasuk coba dipahamkan. Tak setakat Belanda, penjajahan British di semenanjung tanah Melayu, penjajahan Belanda di Indonesia, penjajahan bangsa Eropa di kawasan lain itu adalah indirect rule. Tak cukup sumber daya manusianya bila dia memerintah terus. Berapa banyak pegawai? Belanda adalah satu negeri yang kecil, bilangan penduduknya pun kecil. Bila nak menempatkan banyak pegawainya di Indonesia terus hingga ke desa, tak cukup. Dia memerintah setakat daripada Gubernur Jenderal di pusat, Presiden di peringkat provinsi, Asisten Residen, dan controller saja. Di kabupaten, di kerajaan-kerajaan yang lain pun Belanda tak memerintah secara terus. Ya. Sebab kosnya mahal sangat. Tak setakat biaya atau kos, tapi juga sumber daya manusia yang nak ditempatkan itu tak mencukupi. Ya. Itu yang kena dipahamkan. Jadi bila ada satu dasar kebijakan dari kerajaan kolonial di pusat mungkin selepas dari kabupaten ke bawah menjadi B, menjadi lain. Nah, itu yang menjadikan punca mengapa rakyat kemudian merasa diperas, merasa ditekan. Jadi sesungguhnya bukan terus oleh penjajah Belanda, ya, tapi oleh kaki tangan daripada kolonial Belanda yang rame daripada kaki tangan itu bangsa pribumi sendiri. Tadi tentera pun bangsa pribumi. Orang Madura, orang Jawa, orang Manado, nanti orang Ambon. Bahkan bila kita baca siapa yang nanti abad ke-20 menangkap Soekarno, memenjarakan Soekarno, itu bangsa pribumi pun. Ya. Jadi ini yang kena dipahamkan. Sistem kolonial Belanda, tak setakat Belanda, penjajah-penjajah yang lain pun tak terus, tak langsung, indirect rule. Ya, itu yang kena dipahamkan ya. Tak ada Daendels terus memerintah kepada rakyat di peringkat desa. Ya. Sumber rujukan ini kurang lagi ya, setakat 3 saja. Coba baca Peter Carey itu ya, tadi saya kata ya. Dia Daendels tak membuat jalan daripada Batavia ke Bekasi, ke Kerawang, ke Cikampek dan seterusnya. Tak ada pun yang mendedahkan apa beza jalan Daendels dengan jalan Lebu Raya sekarang. Jelas bezanya Lebu Raya sekarang daripada Jakarta, Bekasi, Kerawang, Cikampek kan. Daendels tak melalui Puncak. Ya. Lepas itu baru ke pantai utara Jawa. Tapi Lebu Raya sekarang daripada Semarang terus ke Solo. Ya. Ke Solo, terus ke Malang, dan ke Surabaya. Jadi Lebu Raya sekarang, jalan tol sekarang tak sepenuhnya mengikuti jalan daripada Daendels. Dan jalan daripada Daendels pun sekarang masih belum menjadi Lebu Raya. Ya. Macam Puncak dari dulu macam itu saja. Cadas Pangeran pun macam itu saja. Sekarang dibangun Lebu Raya tak melalui Cadas Pangeran, tapi dari Cileunyi terus ke Cirebon melalui halte yang lain. Jalan yang lain ya, itu sepatutnya kena dibagi maklumat bahwa memang Daendels adalah bapak modern infrastruktur Indonesia. Boleh macam tu ya, bapak modern pembangunan pembinaan infrastruktur di Indonesia dengan membuat satu jalan raya pos daripada Banten hingga ke Panarukan. Tadi saya silap. Banten apa pasal di Mansu sebab
sultannya selain lemah, masalah internal politik, juga tak nak menyokong kepada program daripada pembuatan jalan postweg daripada Daendels. Ya. Karena sultannya lemah, karena internal politik oleh Daendels, karena tak akomodatif, tak menyokong, dimansuh, dihapuskan. Termasuklah Yogyakarta. Yogyakarta satu kerajaan yang kuat, karena itu Daendels tak memansuhkan macam di Banten, tapi dia pecah. Dia pecah Kesultanan Yogyakarta sehingga wujud satu Paku Alaman. Nah, ini tak ada yang mendedahkan. Ya. Paku Alaman, pecahan daripada Kesultanan Yogyakarta adalah usaha Daendels supaya kerajaan itu menyokong polisi dia, dasar dia, kebijakan dia. Karena itu Paku Alaman adalah ditubuhkan atau disokong penubuhannya oleh Daendels. Bila Surakarta kan ada Surakarta, ada Mangkunegaran, itu udah lama. Ya. Bahkan sebelum menjadi 4 itu dulu perjanjian Giyanti, ada Kesultanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta. Tapi Daendels adalah memecah Yogyakarta menjadi 2 lagi, Paku Alaman. Itu yang tak didedahkan. Ya. Sepatutnya baca Peter Care, baca pun yang lain-lain. Ya. Termasuk ini kisah Pangeran Cornel. Ini menarik. Ya. Mungkin Bupati Sumedang nih, dia dapat peruntukan. Ya. Tapi mungkin dalam pandangan Bupati kurang nih peruntukan nih. Sebab ini membuat membina di Cadas Pangeran itu kena peruntukan, kena uang yang banyak. Karena itu dia macam membantah atau memprotes. Ya. Tapi memprotesnya kan tak dengan cara memberontak. Cukuplah ketika Daendels meminta untuk berjabat tangan, Bupati Sumedang ini setakat menghulurkan tangan kirinya. Itu saja bantahannya. Ya. Mungkin bagi Daendels yang orang Europe, orang Barat tak paham pun apa nih dibagi bersalaman dengan tangan kiri. Ya. Tapi sepatutnya kisah mengenai Pangeran Cornel pun diceritakan. Ya. Ini tak ada satupun yang Daendels menceritakan Pangeran Cornel, Bupati daripada Sumedang. Ya. Akhir sekali Nika Keluri, ini tadilah ya. Jadi coba pengadilan sejarah tak payah lah. Daendels ini juga atuk kita bukan, ya, kakek kita bukan. Dia orang lain pun. Kita buat analisis yang netral saja, ya. Tapi tadi Daendels kejam, tapi dalam pendedahan dasar kebijakannya banyak pun aspek yang positifnya, ya. Jadi sepatutnya dibuat satu analisis yang netral, yang logik, yang akademik, ya. Tak payah kita ikut memaki hamun figur sejarah, ya. Termasuk case Banten Yogyakarta tadi, sepatutnya didedahkan apa pasal Kesultanan Banten dimansuh, ya. Apa pasal Yogyakarta dipecah menjadi 2. Itu karena ada hubung kaitnya dengan policy, dengan dasar daripada Daendels, ya. Oleh itu mungkin boleh dibuat satu analisis apa dia legacy Daendels. Selain membuat satu jalan raya, ya, daripada Banten hingga ke Jawa Timur di Panarukan. Jadi sepatutnya itu dianalisis, didedahkan secara netral saja. Tak payah pun memuji-muji, tak payah pun memaki-maki, ya, supaya kita ada kepahaman mengenai figur Daendels, tak setakat Daendels, yang lain pun, ya, dalam menganalisis tokoh sejarah, figur sejarah, karena membuat satu analisis sebab akibat yang logik saja. Tak payah memberikan satu pengadilan sejarah. Ya. Jadi bila orang ini jahat, orang ini nanti masuk neraka atau masuk surga, itu biar nanti Allah saja, ya, yang membuat pengadilan. Ya. Kita manusia tak payah membuat pengadilan sejarah kepada tokoh-tokoh sejarah. Ya. Rujukannya pun serupa, ya, masih kurang. Jadi coba baca pun buku-buku, artikel dalam jurnal akademik, pelatihan ilmiah, tesis magister, PhD dan sebagainya. Saya pikir itu hal-hal yang boleh saya dedahkan. Ada 1 jam, ya. Kita 1 jam lebih, 1 jam 30 menit, ya. Ini tak setakat komen atau cadangan yang saya bagi, tak setakat berlaku untuk
lima mahasiswa atau pelajar yang tadi bentang kepada yang lain pun ya. Coba ketika membuat satu hujah, satu analisis, satu pendedahan itu kita buat satu analisis yang netral, yang akademik, yang logik saja ya. Tak payah membuat satu pengadilan sejarah. Boleh kita menganalisis aspek positif dan negatifnya, tapi kena didedahkan. Why and how? Mengapa itu dasar kebijakan akhirnya menjadi negatif? Mengapa itu dasar untuk kebijakan akhirnya menjadi positif? Itu kena didedahkan dengan logik, dengan sebab akibat yang rasional, ya, yang rasional. Itulah kepentingan seorang academician, ya, seorang sarjana kena macam itu, ya. Kita nih bukan ahli politik, tak payah kita membuat pengadilan sejarah kepada tokoh-tokoh yang lain. Kita nih calon cigu sejarah, calon academician, calon sejarawan pun karena membuat satu pendedahan yang netral saja, ya. Ini penting dalam membuat kertas kerja nanti supaya awak menunjukkan seorang calon sarjana yang betul, ya. Di samping tadi, coba selalu ingat ya, apa beza pengajian saya nih dengan pengajian-pengajian sebelumnya. Pun dengan pengajian sesama rakan yang menulis Dendles. Bila serupa, tak ada yang baru, itu namanya fabrikasi, copy paste. Ya. Jadi kurang ada makna sebab tak membagi satu maklumat yang baru. Ya. Saya pikir itu saja komen atau saranan cadangan yang boleh saya bagi pada hari ini. Jom kita tutup sarahan kita pada hari ini, perbincangan, pembentangan pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita nak bertukar kepada WhatsApp group, mungkin awak pun dah buat komen kepada komen ringkas kepada 5 rakan awak pelajar yang bentang tadi. Sila hantar terus ke WhatsApp group dan ditunggu komen ringkas, cadangan ataupun saranan daripada pelajar-pelajar yang lain yang belum bentang hingga pukul 9.30 ya. Waktu Indonesia Bandung. Tak boleh waktu Indonesia Kuala Lumpur ya. Bezanya 1-2 jam nanti. Oke, terima kasih di atas pemerhatian saudara-saudara, dan insya Allah kita nak jumpa semula pada pekan hadapan. Kita pekan hadapan, minggu hadapan, peperiksaan tengah semester ya. Nanti nak saya maklumkan macam mana peperiksaan tengah semester kita melalui WhatsApp group. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tukar kepada WhatsApp group dan sila boleh live, boleh keluar daripada Zoom meeting kita pada hari ini.